Samase, it's different. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian kita berkaitan dengan nafkah, sebuah karunia Allah yang agung buat kita semua tatkala Allah membimbing kita untuk belajar ilmu agama. Karena dengan belajar kita akan tahu, dengan tahu kita akan berhati-hati, kita akan faham mana yang seharusnya kita lakukan dan mana yang seharusnya kita tinggalkan. Terjadinya percekcokan, pertikaian di dalam rumah tangga, di dalam kerabat, terkadang penyebabnya kurangnya ilmu. Maka dikatakan bahwa ada dua sebab kehancuran dan kekacauan. Yang pertama adalah al-jahl, kebodohan. Yang kedua adalah al-zulm, kezaliman. Dia tahu, dia faham, kemudian dia melakukan kezaliman dengan tidak meletakkan sesuatu di tempatnya. Berkaitan dengan harta yang Allah berikan kepada kita, subhanallah, di dalam setiap keluarga ini menurut pandangan ana yang pendek dan sempit, mesti ada saja di antara mereka yang sukses, yang Allah berikan kelebihan harta. Kadangkala dalam satu rumah ada 5 anak, ada ayah, ada bunda. 5 anak ini kemudian mereka menikah, mereka bekerja, mereka memiliki harta. Terkadang tidak semuanya sukses, tapi ada satu yang sukses, satu yang kaya, satu yang mampu. Apakah mereka punya kewajiban memberikan nafkah kepada keponakan umpamanya, atau kepada orang tua mereka yang hidupnya susah, yang untuk makan pun gak cukup? Maka ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, agar kita tahu di mana kita meletakkan harta kita. Karena yang wajib itu lebih utama, lebih dicintai Allah daripada yang sunnah. Jangan sampai engkau bersedekah, engkau membantu orang lain, tapi ternyata yang wajib engkau nggak kerjakan. Gara-gara tadi nggak punya ilmu. Ana berusaha mengkaji tentang masalah ini dari beberapa pendapat para ulama. Karena memang ternyata ada perselisihan yang cukup panjang di antara 4 mazhab ini. Kita akan bahas yang sepakat dulu, kemudian setelah itu kita akan bahas yang terjadi perselisihan. Para ulama menyebutkan bahwasanya sebab diwajibkannya memberikan nafkah itu ada 3. Sebab diwajibkannya kita memberikan nafkah itu ada 3. Yang pertama adalah az-zawjiyah, hubungan suami istri.
Yang kedua adalah kekerabatan. Yang ketiga adalah kepemilikan. Budak biasanya. Jadi yang pertama pernikahan. Yang kedua kekerabatan, ada hubungan darah. Yang ketiga kepemilikan. Ada perbedaan antara nafkah karena pernikahan dan nafkah karena kekerabatan. Ini juga sudah pernah disinggung pada pertemuan sebelumnya. Bahwa nafkah yang disebabkan karena pernikahan adalah mu'awadhah. Ada transaksi timbal balik. Mu'awadhah. Itu nafkah diberikan kepada istri sebagai imbalan dari suami yang memiliki hak untuk bersenang-senang sama istri. Oleh karena itu berkaitan dengan nafkah kepada istri itu tidak gugur meskipun suami dalam kondisi miskin. Beda dengan nafkah kepada kerabat. Ketika miskin, ya nggak bisa dia kasih nafkah. Dia makan aja susah, gimana mau ngasih ke orang tuanya? Gimana mau ngasih kepada anaknya? Dia sendiri nggak bisa makan. Tapi kalau kepada istri, itu tidak gugur meskipun dalam kondisi suaminya miskin. Kemudian tidak gugur meskipun waktu sudah berjalan. Artinya sebulan nggak dikasih nafkah, bukan berarti bulan kemarin udah nggak wajib. Tetap kok wajib, kok jadi utang. 3 bulan nggak ngasih nafkah, 4 bulan nggak ngasih nafkah, kok wajib. Terhitung hutang. Ini berbeda dengan nafkah yang diberikan kepada kerabat ya. Kerabat, kalau bicara kerabat ya nanti ada yang garis atas, ada yang garis bawah, ada yang ke samping. Atau budak tadi. Nafkah kepada kerabat itu adalah muasa. Bentuknya tolong menolong. Masya Allah. Afwan jamaah. Jadi nafkah kepada keluarga itu babnya bab tolong menolong. Sedangkan nafkah kepada istri itu mu'awadhah. Tadi ada transaksi timbal balik. Taib. Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan bahwa nafkah kepada istri sifatnya lazim, berbeda dengan nafkah kepada kerabat yang sifatnya tergantung pada kebutuhan. Jadi nafkah kepada kerabat tergantung kepada kebutuhan. Taib. Kerabat ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah yang disebut dengan al-usul. Usul itu akar. Kalau akar itu bawah ya. Nah, akar ya. Akar itu siapa? Ya orang tua, kakek dan nenek ya. Itu disebut usul. Asalnya kita dari mereka. Baik, ana berasal dari siapa? Dari ayah. Ayah ana punya ayah, punya ibu, kemudian melahirkan ayah ana. Ayah ana menikah, kemudian lahirlah ana. Jadi asalnya ana adalah orang tua. Ini yang pertama. Yang kedua yang disebut al-furu'. Furu' itu anak-anak. Jadi setelah ada akar, ada batangnya, kemudian jadilah cabang-cabang. Nah, cabang-cabang itu adalah anak-anak keturunan. Masuk di dalamnya cucu dan cicit. Mereka disebut kerabat. Yang ketiga disebut dengan al-hawashi. Al-hawashi itu kerabat dengan jalur ke samping. Ke samping anak ada kakak, ada adik. Nanti ke sampingnya dari kakak adik ada keponakan.
Dari jalur ayah, sampingnya ayah. Ada siapa? Ada paman dari pihak ayah, ada paman dari pihak ibu, ada bibi-bibi juga. Yang dari mereka akan muncul anak-anak mereka yang sepupu sama kita. Ini disebut kerabat dari jalur al-hawashi. Taib, berkaitan dengan yang pertama, nafkah kepada orang tua, maka diwajibkan atas anak yang mampu. Ingat ya, kalau bicara mampu dalam hal nafkah ini, dia memiliki yang untuk dimakan untuk kebutuhan hari itu, kebutuhan dia, kebutuhan istrinya, nafkah kepada istrinya. Terus nanti kalau bicara anak-anak, karena anak-anak lebih utama daripada orang tua, menurut pendapat banyak ulama ya. Jadi anak yang didahulukan. Kalau udah lebih, atau juga tadi budaknya. Ini kau punya budak, kau wajib kasih makan dia. Lebih dari itu, maka engkau punya kewajiban memberikan nafkah kepada orang tua. Anak akan membacakan ucapan Syekh bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala agar kita mendapatkan gambaran yang jelas ya. Kalau dikatakan tadi orang yang mampu. Taib. Bentar. Beliau menyebutkan ya, idza fadala aw fadula an quti nafsihi wa zawjatihi wa raqiqihi yaumahu wa lailatahu. Seorang ini wajib memberikan nafkah apabila dia memiliki kelebihan harta setelah mencukupi kebutuhan makanan dirinya, istrinya, lalu disebutkan budaknya, untuk sehari semalam. Karena besok nggak tahu kita hidup atau tidak. Jadi dikatakan dia mampu, dia punya untuk dirinya, istrinya, budaknya, untuk sehari semalam. Lalu disebutkan wa kiswatin wa sukna min hasilin au mutahassilin. Dia juga punya kebutuhan pakaian dan tempat tinggal. Jadi bukan hanya makan. Makan yang kita sering istilahkan sandang, pangan, papan. Lalu disebutkan dari mana hasil uangnya ini? Berasal dari harta yang mengalir. Hasil usaha atau gaji atau keuntungan. Bukan dari modal pokok, bukan dari harga rumah yang dimiliki atau alat kerja dia. Syekh bin Utsaimin memberikan penjelasan. Jadi boleh jadi orang ini dia punya usaha. Usahanya dia umpamanya ojek online. Tahu-tahu datang orang tuanya. Engkau jual motormu, kasih makan aku. Kalau dijual motor, hanya nggak bisa kerja gitu loh. Sedangkan nafkahnya itu diambil dari motor ini. Jadi motor ini alat kerjanya. Dia adalah alat untuk menghasilkan. Yang dari hasilnya lah dia memberikan nafkah. Atau nih anak punya rumah, jual rumahmu, engkau ngontrak, berikan sebagai
nafkah. Oh, enggak juga. Karena ini dibutuhkan. Jadi bicara nafkah itu subhanallah adalah harta yang mengalir sebenarnya. Dari hasil usaha, dari gaji, dari keuntungan, bukan dari modal pokok, ingat. Tadi dari harga rumah yang dimiliki, atau dia kalau dia punya mobil yang untuk naksi umpamanya, jual mobilmu buat nafkah. Enggak, karena dari sana dia memberikan nafkah. Jadi di sini wajib bagi anak yang mampu. Tadi mampu itu disebutkan, dia punya kelebihan dari hasil yang dari gaji dia umpamanya, dari hasil kebun dia. Bukan kebunnya suruh jual kemudian suruh kasih nafkah, enggak. Dari hasilnya. Jadi disebutkan wajib buat anak atau atas anak yang mampu memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya al-faqiraini. Yang keduanya fakir. Jadi wajib nih anak ini ngasih nafkah kepada yang bagian atas ya. Dan juga nanti bagian bawah. Apa dalilnya? Dalilnya firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-Isra ayat 23. Coba kita baca. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma Naam. wa qul lahumā qawlan karīmā. Coba baca lagi wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Barakallahu fiik. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Barakallahu fiik. Di ayat ini Allah Azza wa Jalla setelah memerintahkan anak atau manusia secara umum untuk mentauhidkan Allah dan tidak melakukan kesyirikan, perintah keduanya adalah wabil walidaini ihsana. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi semua bentuk kebaikan. Dan dalam bab yang kita bahas, memberikan nafkah kepada keduanya dalam kondisi keduanya fakir, maka wajib dia memberikan nafkah kepada keduanya. Dengan catatan tadi, dia punya gitu loh. Dia punya. Maka dia wajib memberikan nafkah kepada orang tuanya setelah dia menjalankan tugasnya kepada tadi istrinya atau budak yang dia miliki. Baik, kemudian di surat Luqman ayat 15 Allah berfirman, nah, tafadhali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum. Iya, ianya jangan dipanjangin coba. Thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Nah,
Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah keduanya dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Barakallahu fiik. Allah Azza wa Jalla memerintahkan di sini wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dengan cara yang ma'ruf, engkau dampingin keduanya. Maka termasuk hal yang ma'ruf yang harus dilakukan oleh seorang anak terhadap kedua orang tuanya adalah mencukupi kebutuhannya. Jadi kalau bicara wajib, anak nih, bapak ibunya makan sehari itu 100.000. Bapak ibunya hanya punya 50.000. Maka wajib, kita bicara yang wajib buat anak, dia ngelengkapin 50.000-nya. Kalau dia lebihkan, itulah ihsan nantinya. Jadi paling tidak ada minimalnya yang harus dilakukan. Tapi untuk berbuat baik ya nggak ada batasannya. Anak berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Di hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna atyaba ma akala ar-rajulu min kasbihi wa inna waladahu min kasbihi." Jadi termasuk yang terbaik yang dimakan oleh seseorang itu adalah hasil kerja dia. Bukan hasil kerja orang. Hasil kerja dia. Dan termasuk dari hasil kerjanya adalah anaknya. Jadi bagi anak yang punya kelebihan harta, ada kewajiban buat dia untuk memberikan nafkah kepada orang tuanya. Dan ada ijma' di antara para ulama ya, bahwa hal itu memang hal yang wajib. Dan kita tahu kalau seorang ayah itu melakukan tindakan kriminal kepada anaknya umpamanya, nggak ada kisos buat ayah dan bunda ini, jamaah. Dan juga kesaksian orang tua itu gak diterima kalau untuk anak-anaknya. Maka nafkah menjadi hal yang wajib buat anak untuk memberikan kepada orang tuanya. Taib, bagaimana nafkah kepada kakek dan nenek? Dan yang ke atasnya lagi. Apakah wajib? Menurut jumhur ulama, wajib. Jadi disebutkan tajibun nafaqah 'alal ajdad wal jaddad al muhtajin. Wajib memberikan nafkah kepada kakek-kakek, nenek-nenek. Jadi babnya dua ya kalau bicara kakek dan nenek ini. Kakek dari pihak ayah, kakek dari pihak ibu. Sama-sama kakek buat anak. Anak punya dua kakek dan dua nenek. Kakek dari pihak ayah, kakek dari pihak ibu. Nenek dari pihak ayah, nenek dari pihak ibu. Jadi apabila kakek itu miskin atau nenek kita susah hidupnya, maka cucu nih wajib kasih nafkah. Kalau bicara nafkah, tadi udah dibahas sandang, pangan, papan. Atau kalau mereka punya tapi tidak mencukupi, oh kita punya kakek sebenarnya ada warisan, kita nenek ada apa namanya, ada pensiunan umpamanya. Atau punya penghasilan tapi nggak mencukupi, buat makan nggak cukup, maka anak atau cucu nih punya kewajiban memberikan nafkah untuk mencukupinya. Kalau lebih, babnya bab ihsan. Ini menurut jumhur dari ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Adapun pendapat Imam Malik tidak. Jadi anak wajib ke bapaknya aja, kakek enggak menurut mereka. Apa dalilnya? Dalilnya tetap yang ayat tadi dibaca dari surat Al-Isra ayat 23.
di mana Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua dan kakek nenek, masuk dalam bab walid ya, yang mereka menjadi penyebab keberadaan ayah kita. Sebagaimana kita wajib berbuat baik kepada ayah kita, kita juga wajib berbuat baik kepada kakek nenek kita. Taib, kemudian udah selesai nih. Berarti kalau babnya ke pokok, ke akar ya, tadi bapak, kakek, nenek ke atas itu wajib. Dengan catatan tadi, sang anak ini, pemberi nafkah ini, punya kelebihan harta setelah diberikan sebagai nafkah keluarganya, yang jadi kewajiban dia, baru dia berikan kepada bapaknya dulu. Kalau memang ternyata ada kelebihan, kan ada orang yang memang bapaknya miskin, bapaknya udah nggak kerja, ternyata kakeknya masih hidup. Kalau ada anak-anaknya saudara bapak yang lain, yang mereka punya kewajiban. Tapi sekarang nggak ada. Kita bicara nggak ada. Yang ada cuma cucu nih. Nih cucu sukses, alhamdulillah. Dia punya bapak sakit-sakitan. Dia punya kakek dan nenek masih hidup dan sakit-sakitan. Maka di sini wajib bagi cucu ini untuk memberikan nafkah. Kalau bicara wajib, bukan Anda mau berbuat baik, enggak, engkau wajib, engkau kasih. Jadi berbuat baiknya adalah sebuah kewajiban. Terus bapak juga nggak mampu, engkau kasih juga bapak. Dan jangan takut ya, ketika seorang memberikan nafkah kepada kerabatnya, Allah akan kasih ganti yang lebih baik. Baik, kemudian kita masuk ke pembahasan nafkah kepada anak-anak dan cucu. Kalau tadi ke asal, sekarang ya, kalau tadi atas, sekarang ke bawah umpamanya. Atau kalau tadi kita bicara akar, maka kita akan bicara cabang-cabangnya. Nafkah kepada anak wajib atas orang tua apabila anak-anaknya kecil dan mereka nggak punya harta. Jadi wajib ini kondisinya ketika anak-anak itu nggak punya harta, apalagi masih kecil gitu loh. Wajib dia. Ada yang berpendapat sampai mereka balik. Iya, sampai mereka balik. Kalau mereka sudah bisa bekerja, bisa cari duit, ya udah nggak wajib. Tapi kalau ternyata mereka belum, dan orang tuanya mampu. Dan nanti Syekh Utsaimin membahas berkaitan dengan nikah juga. Ketika anaknya ini nggak mampu untuk menikah dan orang tuanya kaya raya, apakah wajib bagi orang tua menikahkan anaknya? Iya, dia berikan kebutuhan anaknya untuk nikah. Jadi bukan sandang pangan papan aja gitu loh. Tapi ketika orang tua kaya raya dan anaknya mungkin ya dia punya kekurangan, dia sudah berusaha ini dan itu, tapi nggak punya harta, maka hendaklah orang tua tahu bahwa ada kewajiban bagi mereka untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya yang tidak punya harta, nggak mampu untuk memberikan nafkah. Nanti hubungannya juga memberikan nafkah kepada istrinya. Nih anak Ustadz nggak punya harta, padahal dia berusaha atau dia sakit-sakitan ya. Dia punya istri. Dia kan punya kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya. Dan dia tidak memberikan itu. Maka wajib bagi yang punya kewajiban memberikan nafkah kepada anaknya, ngasih kepada istri. Karena ada sebagian perempuan mengatakan, Ustadz, suami anak ini dapat nafkah dari orang tuanya Ustadz. Loh, nggak ada masalah. Yang penting engkau dapat nafkah. Dan suamimu dapat nafkah yang halal dari orang tuanya. Nggak ada masalah. Jadi jangan jadikan beban. Karena merasa enggak, anak ngasih nafkah anak ini
Mertua Ustaz, iya mertua ngasih kepada suamimu. من الشيطان الرجيم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna, dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya, dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Barakallahu fiik ya. Coba kita renungkan firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 233 ini. Di situ Allah mengatakan wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Buat ayah nih yang punya anak itu, dia wajib memberikan nafkah kepada mereka, memberikan pakaian kepada mereka dengan cara yang ma'ruf. Dan disebutkan la tukallafu nafsun illa wus'ah. Orang tidak dibebani di luar batas kemampuannya. Kemudian ada pembahasan, ada potongan ayat di sini yang nanti kita akan baca berkaitan dengan yang bukan dari atas dan bawah. Bicara kewajiban nafkah ini. Disebutkan di sini wa 'alal warithi mithlu dzalik. Dan atas orang yang mewarisi itu juga ada kewajiban yang sama. Karena nanti bagaimana ketika anak ini bapaknya meninggal dunia, ada ibu dan ada kakeknya. Siapa yang wajib memberikan nafkah kepada anak ini? Bapaknya mati, kakeknya masih ada, ibunya ada. Sebagian ulama membagi kewajiban nafkah kepada ni anak, ni cucu sesuai dengan bagian warisan yang akan didapat. Berapa dia akan dapat warisan? Dia dapat umpamanya 1/6 kalau punya saudara umpamanya, atau 1/3, maka sisanya kakeknya, karena nanti kakeknya akan mewarisi kalau dia mati, seperti itu. Tapi kembali, jadi nafkah kepada anak wajib bagi orang tua, bagi bapak ya, bicara orang tua ini adalah ayah, punya kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Di hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Hind bintu Utbah berkata kepada Nabi alaihi salatu wassalam tentang suaminya, "Ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syihhi atau syahi." Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan itu orang yang pelit ya. Dan dia tidak memberi yang cukup buat aku dan anak-anakku. Illa ma akhadtu minhu wa huwa la ya'lam, kecuali yang aku ambil dengan cara dia nggak tahu. Hanya mencukupinya. Apa kata Nabi SAW? Khudhi
ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf. Di mana Nabi SAW mengatakan kepada Hind, ambillah yang cukup buat engkau, cukup buat engkau sebagai seorang istri. Kan kita udah bahas nafkah kepada istri. Dan anak-anakmu, anak-anak dari Abu Sufyan nih, bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, yang sesuai dengan kebutuhan tadi. Ma'ruf ini kan beda ya. Kalau umpamanya nih orang miskin, orang kaya. Orang miskin makan tempe cukup umpamanya, karena memang anak itu yang anak makan. Tapi ini orang enggak. Ini anaknya orang kaya memang. Biasa dia makan umpamanya ya iga bakar umpamanya. Atau bajunya mereknya apa yang biasa dipakai untuk orang sekelas dia, ya silakan ambil dengan cara yang ma'ruf. Jadi wajib buat orang tua memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Kemudian di hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, afdhalus sadaqati ma taraka ghinan. Sedekah yang paling baik itu yang masih meninggalkan kecukupan gitu loh. Jangan sampai kok habis, akhirnya kok jadi miskin dan minta-minta kepada orang. Wal yadul ulya khairun minal yadi sufla, dan tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ini sebuah arahan ya, agar kau jangan terlalu senang kalau dikasih terus. Kapan kau berbagi? Jadilah tanganmu di atas. Wabda biman ta'ul, dan mulailah dengan yang menjadi kewajibanmu untuk memberikan nafkah. Taqulul mar'ah imma an tut'imani wa imma an tutalliqani. Seorang istri berkata kepada suaminya, engkau punya kewajiban memberikan makan kepada aku atau engkau ceraikan aku. Supaya suami tahu dia punya kewajiban. Wa yaqulul abdu, budaknya berkata, it'amni aw istamilni, kasih makan aku atau pekerjakan aku cari duit gitu loh. Jangan ditahan di rumah, nggak dikasih makan. Mati nanti dia. Wa yaqulul ibn, anak juga berkata kepada ayah, at'imni ila man tada'un, kasih makan aku ayah. Engkau mau serahkan aku ke siapa gitu loh. Sedangkan engkau yang punya kewajiban memberikan nafkah. Faqalu ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah, sami'ta hadha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, engkau mendengar ini dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qala la, hadha min kisi Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan enggak, ini dari kantongnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi berkaitan dengan bagaimana anak ini berkata kepada orang tuanya, bagaimana istri berkata kepada suaminya, bagaimana budak berkata kepada majikan. Jadi ini menjadi sesuatu yang harus diperhatikan. Taib. Kemudian disebutkan adanya ijma' ya. Adanya ijma' bahwasanya bapak itu secara total yang memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Ibu enggak. Ibu enggak punya kewajiban memberikan nafkah. Ibunya kaya, ibunya mampu, iya. Tapi itu kewajibanmu sebagai seorang ayah. Walaupun ada mungkin pendapat yang nyeleneh yang mengatakan ibu juga wajib memberikan nafkah. Tidak. Jadi Al-Qadhi Al-Wahhab mengatakan, talzamur rajul nafaqatu waladihi. Seorang laki-laki, seorang bapak punya kewajiban memberikan nafkah kepada anaknya yang masih kecil, idza kana faqiran, kalau anaknya nggak mampu. Tadi kalau anaknya sudah mampu bekerja, punya duit, ya udah, nggak wajib. Kadang-kadang anak ini juga perlu belajar. Dia udah bekerja, dia sudah punya kemampuan untuk menghasilkan uang, tapi dia masih minta sama orang tuanya. Jangan.
Selesai. Oh, tapi orang tua anak kaya, walaupun orang tuamu kaya, kalau engkau sudah mampu, selesai. Nggak wajib lagi orang tua ngasih dirimu. Apalagi kadangkala untuk hal-hal yang tidak berguna. Fabayyana anna nafaqa talzamu likulli wahidin mimman dzakar. Ya, disebutkan tadi wajib memberikan nafkah untuk yang disebutkan tadi, bapak kepada anak-anaknya. Taib, di sini disebutkan juga Ibnu Hazm mengatakan wajib bagi ayah memberikan nafkah kepada anaknya, yang laki yang perempuan, yang mereka belum baligh, wala lahum mal hatta yablugha, dan keduanya juga nggak punya harta gitu sampai mereka baligh. Kalau sudah balik nggak wajib lagi, asalkan anaknya udah mampu gitu. Dan ini juga anak harus berusaha untuk bekerja mencari nafkah, tapi disebut dzawir rahim. Jadi hubungan kekerabatannya itu karena rahim nantinya. Jadi semua yang kekerabatannya itu disambungkan dengan perempuan, maka masuknya dzawir rahim. Ini pun tetap punya kewajiban ayah kepada anak-anaknya, baik kepada cucunya baik dari pihak ayah atau dari pihak baik dari pihak anak laki-laki atau dari pihak anak perempuan. Tapi disebutkan di sini ini madhab jumhur wajib ya. Wajib bagi kakek untuk memberikan nafkah kepada cucu-cucunya, dan ini madhab jumhur ulama lagi dari Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Dan itu pendapat sebagian salafus saleh, kecuali Maliki ya. Tadi yang udah dibahas, Maliki, mazhab Maliki hanya mewajibkan atas bapak bawa anak dah. Di atasnya bapak kakek enggak, di atasnya anak cucu enggak. Enggak jadi kewajiban. Ahibati fillah, berkaitan dengan hal ini insya Allah sudah bisa difahami ya. Pendapat jumhur ulama dari atas dan bawah wajib bagi yang punya kemampuan untuk memberikan nafkah kepada mereka. Bagaimana nafkah kepada dzawil arham ya? Disebutkan di sini an-nafaqatu ala dzawil arham, tadi yang hubungannya itu karena rahim. Mereka nggak dari jalur atas, bukan jalur bawah. Mereka adalah hawashi, yang ke samping. Maka diwajibkan bagi yang mampu itu untuk memberikan nafkah likulli dzi rahimin faqirin ajizin anil kasbi. Untuk siapa saja yang punya hubungan rahim, hubungan kekerabatan, yang fakir dan nggak mampu untuk bekerja. Ingat, nggak mampu, bukan nggak mau. Ada orang yang nggak mau, beda lagi. Engkau harus kerja, engkau aja males gitu loh. Tapi ini dia nggak mampu gitu loh. Dia udah ngelamar kerja ke sana, udah cari hubungan sini, nggak mampu ya. Dan ini pendapat Hanafiyah dan pendapat Hanabilah, dan disebutkan ini pilihan Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, Ibnul Qayyim dan Ibn Utsaimin. Di dalam mazhab Hambali ada sedikit perselisihan. Taib, siapa yang dikenal dengan dzir rahim? Dalam pendapat Al-Hanafiyah, mungkin teman-teman yang di Australia banyak di sana orang-orang yang menggunakan mazhab Hanafi, disebut bidhi mahramin, bidhi rahimin mahram. Mereka menghususkan yang dimaksud dengan rahim di sini adalah yang mahram. Jadi yang kalau salah satunya perempuan nggak boleh nikah. Masuk di sini paman, bibi, saudara, saudari, khol. Khol ini dari saudaranya ibu,
Dan disebutkan wala tajibu li ghairi dzi rahimin mahram. Adapun yang bukan mahram maka nggak wajib. Seperti sepupu, enggak. Anaknya paman, anaknya bibi. Wala li mahramin ghairi dzi rahim. Dan juga nggak wajib mahram tapi bukan rahim. Dia mahram tapi bukan rahim gitu loh. Nggak ada hubungan darah kecuali hubungan susuan umpamanya. Ini saudara susu gitu loh. Ini keponakan susu, ini bibi susu. Nggak wajib ya. Sedangkan dalam madhab Hambali, kalau kita bicara madhab Syafi'i udah nggak wajib. Jadi kalau kita bicara seperti di Indonesia, yang madhabnya Syafi'i, mereka hanya mewajibkan kerabat itu ke atas dan ke bawah. Samping kanan, samping kiri nggak wajib. Nggak wajib ngasih nafkah ya, tapi punya kewajiban silaturahim. Lain lagi ceritanya. Kita punya kewajiban silaturahim kepada mereka, tapi bukan kewajiban nafkah. Apa bedanya menyambung rahim dengan nafkah? Menyambung rahim itu nggak harus dengan harta. Boleh jadi dengan kunjungan. Boleh jadi dengan ketemu sama mereka. Boleh jadi dengan harta. Dengan harta kita bantu semampu kita gitu loh. Tidak mencukupi nafkah. Kalau bicara wajib nafkah, maka wajib mencukupi nafkah. Kalau tadi rahim yang dimaksud dalam madhab Hanafi yang mahram ya. Kerabat yang mahram. Sedangkan dalam madhab Hambali mereka menyebutkan rahim yang saling mewarisi. Jadi kalau mereka saling mewarisi atau yang memberikan nafkah akan mewarisi yang dikasih nafkah ini, maka wajib buat mereka. Wajib memberikan nafkah seperti kepada saudara. Karena kalau mereka saling mati, mereka akan saling mewarisi umpamanya karena nggak punya anak. Kan ada saudara yang jomblo sampai tua dia dan dia tidak mampu. Maka saudaranya wajib karena mereka saling mewarisi ya. Kemudian juga anak paman ya. Anak paman ya. Kalau dia saling mewarisi, sedangkan buat bibi enggak. Karena tidak saling mewarisi nantinya. Taib, ahibati fillah, namun tadi yang disebutkan itu adalah pendapat dari kalangan Hanafi dan dari kalangan Hambali. Kalau dari kalangan Maliki sudah kita sampaikan, mereka hanya memutus ke atas bapak, ke bawah anak saja, cucu enggak, ke atas kakek tidak. Adapun dalam mazhab Syafi'i atas terus, bawah terus, tapi ke samping enggak. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau berpendapat ya, bahwasanya beliau mengatakan, itu gua nak bacakan, beliau mengatakan wa in kana madhhabu Abi Hanifah ausa, kata beliau, pendapatnya Abu Hanifah itu lebih luas ya. Dari satu sisi dibandingkan pendapatnya Imam Ahmad yang hanya mewajibkan bagi yang saling mewarisi. Tapi Abu Hanifah enggak. Mereka pokoknya ada hubungan kekerabatan ke samping tadi dan mereka adalah mahram, maka wajib kita kasih nafkah kepada bibi kita yang nggak mampu, kepada paman kita. Tapi kepada anaknya bibi enggak, kepada anaknya paman enggak, karena mereka nggak mahram sama kita gitu. Dan disebutkan, dan ini pendapat yang wahwa sahih fid dalil ya, secara dalil kata Ibnu Qayyim ini yang sahih. Kenapa? Karena silaturahim yang Allah perintahkan untuk disambung dan diharamkan masuk surga bagi orang yang memutuskannya. Beliau mengatakan fan nafaqatu tastahiqqu bi syai'ain. Nafkah itu menjadi wajib karena dua hal. Karena saling mewarisi,
seperti yang tadi di Al-Baqarah 233, wa 'alal warithi mithlu dzalik, dan dengan hubungan rahim, bukan saling mewarisi, tapi karena mereka adalah kerabat rahim tadi, dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian disebutkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu habasa asabata sabin an yunfiqu alaihi. Bagaimana Umar menahan atau memenjara asobah dari seorang bayi yang mereka sebenarnya mewarisi bayi ini, diperintahkan kepada mereka untuk memberikan nafkah kepadanya, wa kanu banu ammihi, dan mereka adalah anak-anak pamannya disebutkan. Kemudian ada ucapan Zaid bin Thabit, idza kana ammun wa ummun, apabila ada paman dan ibu. Ini ada anak bapaknya mati, ada ibu dan ada paman sekarang. Siapa yang wajib memberikan nafkah kepada anak ini? Kalau anak ini meninggal dunia, ibu dapat warisan, paman dapat warisan. Ini anak mamanya tadi nggak punya siapa-siapa, dia masih jomblo juga. Maka dikatakan idza kana ammun wa ummun, kalau di situ ada paman dan ibu, fa'alal ammi biqadri mirathihi, maka paman wajib memberikan nafkah sesuai dengan hak waris dia, wa 'alal ummi biqadri mirathiha, dan ibu nih saat ini ibu wajib untuk memberikan nafkah kepada putranya yang nggak ada bapaknya ini sesuai dengan kadar warisan yang akan didapat ibu dari anak ini. Dan disebutkan oleh beliau, nggak ada yang menyelisih dari kalangan para sahabat, wahwa qaulu jumhur ulama, dan itu pendapat jumhur salaf ya. Ini karena hal ini berbeda pendapat dengan tadi pendapat Syafi'iyah ya, kemudian pendapat Malikiyah, kemudian juga pendapat dari Ahmad sendiri yang mensyaratkan saling mewarisi saja. Kalau mereka tidak saling mewarisi, mereka tidak punya kewajiban untuk memberikan nafkah. Kemudian disebutkan oleh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan kira-kira seperti yang diucapkan oleh Ibnul Qayyim, wajib nafkah bagi yang mewarisi, walaupun dengan rahim ya, tidak dengan fard yang sudah ditetapkan berapa bagiannya, atau asobah yang akan menghabiskan harta itu kalau nggak ada pewaris lainnya dari jalur atas atau dari jalur bawah yang ke samping pun. Beliau berpendapat pokoknya kalau saling mewarisi ya dia dapat punya kewajiban memberikan nafkah. Kemudian beliau menyebutkan sebuah contoh, ibnu ukhtin ghaniyun lahu khalun fakir. Bagaimana dengan ibnu ukhtin, keponakan, anaknya saudari. Anaknya saudari ini kaya dan dia punya khal, saudaranya ibunya yang miskin. Dan khal ini wa hadza laysa lahu ahad yarithuhu. Dan khal ini nggak ada yang mewarisi dia kecuali anak saudaranya ini dengan cara dzirrahim tadi. Apakah wajib bagi anak saudari ini memberikan nafkah kepada saudara ibunya? Kata Syekh Utsaimin, mengikuti madhab Hambali nggak wajib, karena dia dari zawil arham yang ke samping tadi, dan mereka saling mewarisi tapi bukan dengan asobah atau dengan furud ya. Tapi kata beliau pendapat yang rajih wajib gitu. Pokoknya saling mewarisi walaupun jalurnya nggak lewat jalur yang sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jal, fard atau asobah yang akan menghabiskan sisa ketika uang itu tersisa, dan ahli waris tidak menghabiskan
ahli waris yang ditetapkan itu tidak menghabiskan harta itu, maka tetap dia punya kewajiban memberikan nafkah kepada mereka. Taib ahibati fillah. Jadi kalau lihat pendapat para ulama ini, ana lebih menguatkan tadi pendapat Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Jadi kewajiban memberikan nafkah itu bukan hanya babnya bab saling mewarisi. Jadi kalau babnya saling mewarisi, ya sudah. Saling mewarisi dengan syarat lagi ya. Yang disebutkan oleh madhab Hambali. Syaratnya itu mewarisi tidak dengan rahim. Tapi dengan fard, bagian yang sudah Allah tetapkan di dalam Al-Quranul Azim, atau asobah yang menghabiskan tatkala ada sisa dari warisan itu. Apa dalilnya? Dalilnya firman Allah di surat Al-Anfal ya, ayat 75. Coba kita baca. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. Dan orang-orang yang beriman setelah itu kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu, maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat menurut kitab Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Barakallahu fikum ya. Ini jamaah ya, kalau kita lihat Allah menyebutkan bahwa yang punya hubungan kerabat itu lebih berhak dengan sebagian lainnya. Sehingga pendapat Abu Hanifah yang mewajibkan nafkah itu kalau ada hubungan kekerabatan dan mahram. Ada hubungan kekerabatan dan mahram, tidak harus saling mewarisi. Berbeda dengan pendapat Hambali yang mewajibkan harus saling mewarisi. Kalau nggak saling mewarisi, udah nggak ada masalah. Itu nggak wajib memberikan nafkah. Dan mewarisinya pun menurut pendapat yang lebih rajih dengan apapun ya, pokoknya saling mewarisi, mereka punya kewajiban untuk memberikan nafkah. Kemudian juga firman Allah di surat Al-Isra ya, ana bacakan mungkin, wa ati dzal qurba haqqahu ya, berikan kepada, coba dibaca. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wa la tubadzir tabdzira. Ayat ya Ustaz? Nah, tafadhal. Artinya? Baca artinya. Nah, Ustaz. Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Barakallahu fiik, subhanallah ya. Allah menjadikan atau memerintahkan bahwasanya kerabat itu punya hak. Allah berikan hak kerabat. Ini bicara miskin, lain lagi ceritanya. Tapi ada kerabat yang perlu kita memberikan kepada mereka. Dan di hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, Nabi alaihi salatu wassalam berkata kepada seorang laki-laki, ibda binafsika fatasaddaq alaiha, mulailah dengan dirimu, jadi uang itu untuk kebutuhanmu dulu. Fa in fadala syai' fali ahlika, kalau ada kelebihan baru buat keluargamu ya. Keluargamu di sini istri dan anak. Jadi kalau bicara mana yang lebih dulu, istri atau anak, istri dulu baru anak. Karena istri tadi babnya berbeda ya dengan bab memberikan nafkah kepada anak. Kemudian juga istri sama orang tua, istri dulu. Adapun anak sama orang tua, maka anak dulu, baru orang tua. Kemudian kalau lebih,
Fa in fadala an ahlika syai' falidhi qarabatika. Kalau ada kelebihan lagi, ya sudah, buat kerabatmu. Buat kerabatmu. Nabi SAW menyebutkan hal itu. Jadi ahibati fillah, wallahu a'lam bishawab, ya. Kembali kepada kewajiban kita untuk berbuat baik kepada orang lain. Kalau kita memang pendapatnya Syafi'i, yang hanya mewajibkan nafkah kerabat itu ke atas dan ke bawah. Atau sebagian ikut mazhab Maliki, yang dia mengatakan wajib itu ke atas bapak, ibu, ke bawah anak aja, nggak sampai ke cucu. Atau ikut pendapat Hambali yang mengatakan urusan kerabat itu kalau saling mewarisi baru kita wajib memberikan nafkah. Setelah atas bawah, ya. Kalau atas bawah itu nggak ada urusan saling mewarisi atau tidak saling mewarisi. Pokoknya kalau urusan ke atas dan ke bawah itu wajib kita memberikan nafkah. Adapun kalau ke samping, mereka mensyaratkan adanya saling mewarisi. Pendapat Abu Hanifah yang mengatakan pokoknya mahram, mewarisi nggak mewarisi, maka kita punya kewajiban memberikan nafkah. Setelah kita bicara ini, ada satu hal yang tadi udah disinggung. Walaupun kita mungkin nggak punya kewajiban memberikan nafkah kepada sepupu kita, kepada bibi kita mungkin, karena kita berpendapat dengan pendapat Syafi'i, tapi kita punya kewajiban melakukan silaturahim menurut semua pendapat tadi. Perintah untuk silaturahim itu karena mereka masuk rahim. Tetap bibi kita rahim, nggak ada yang berselisih di antara para ulama. Kalau bibi kita, paman kita adalah rahim kita yang kita diperintahkan untuk menyambung rahim. Saudara-saudara kita itu rahim kita. Kalaupun mereka tidak saling mewarisi, tapi mereka adalah rahim kita yang kita punya kewajiban menyambung rahim kita. Dan kita dilarang untuk memutuskan tali rahim itu. Kalau kita punya keponakan yang hidup susah, lalu kita mengatakan, aku kan gak wajib ngasih nafkah sama dia. Betul, tapi engkau punya kewajiban menyambung rahim. Kalau engkau biarkan dia mati kelaparan, sedangkan engkau pamannya yang punya kewajiban menyambung rahim, maka di sini engkau telah melakukan sebuah kesalahan. Seharusnya engkau menyelamatkan dia. Tapi kalau bicara wajib mengasih nafkah, enggak. Menurut tadi yang berpendapat kalau yang bukan mahram, tapi kalau keponakan mahram kan, berarti dia wajib kalau kita kepada keponakan dia. Hadza wallahu a'lam bishawab. Yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri anak pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Naam, tafadhal. Barakallahu fiik Ustadz. Melbourne sepertinya agak ada halangan. Tafadhal. Pertanyaan dari Sydney dulu. Siap. Mau tanya Ustadz, kalau dalam rumah tangga si suami ini tidak belum mampu gitu ya Ustadz, karena nggak punya pekerjaan, kemudian sang istri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga itu dia berhutang. Nah, apakah hutangnya itu menjadi tanggung jawab si istri atau tetap suami yang wajib melunasi? Barakallahu fiik. Masya Allah, barakallahu fiik ya. Iya, berkaitan dengan ketika seorang istri berhutang, maka apabila hutang itu untuk kebutuhan rumah tangganya, dan kita sudah tahu kewajiban memberikan nafkah kepada istri tidak gugur bagi suami yang tidak mampu, maka utangnya itu nanti diminta suami yang untuk melunasi. Jadi kadang-kala ada suami-suami yang tidak bertanggung jawab gitu. Jadi kalau umpamanya kan dia nagihnya kepada istrinya, Ustaz, nggak kepada suami, karena yang berhutang istri bukan suami. Ya betul, secara hukum di dunia memang yang akan ditagih adalah istrinya karena istri yang berhutang. Tapi kelak pada hari kiamat ya,
Walaupun orang itu menagih kepada istri, sang istri pun akan menagih kepada suaminya. Ini kewajibannya. Engkau yang seharusnya memberikan nafkah kepada aku. Atau tadi dari ucapan Abu Hurairah, engkau kasih nafkah atau engkau ceraikan gitu loh. Jangan ditahan kau nggak kasih nafkah. Kemudian ini diperintahkan untuk berhutang dan engkau nggak mau tanggung jawab. Jadi tetap ya, yang menjadi kewajiban melunasi hutang itu ya yang berhutang ya. Tapi pada posisi ini jadi tanggung jawab suami, suami nanti yang seharusnya melunasinya. Jadi sang istri mengklaimkan hal itu kepada suaminya. Dengan catatan yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi sang istri berhutang, dia tetap melayani suaminya. Jadi nafkah yang diberikan suami kepada istri itu kan babnya bab muawadah. Ada transaksi timbal balik. Jadi sang suami memberikan nafkah, sang istri melayani suaminya. Tapi jangan sampai sang istri ini utang, kemudian dia tidak melayani suaminya, maka itu utangnya istri, bukan utangnya suami. Tapi kalau dia tetap melayani suaminya, maka disinilah suami punya kewajiban melunasi utang-utang tersebut nantinya. Barakallahu fiik. Hadza wallahu a'lam bis-shawab. Barakallahu fiik Ustadz dari Brisbane putaran pertama. Nah, barakallahu. Ya, hadiah yang diberikan orang kepada bayi yang baru lahir atau misalnya anak yang dikhitan atau uang amplop pernikahan pada hakikatnya milik siapa Ustadz? Apakah milik anak, ayah atau ibu? Jika dahulu salah satu dari orang tua pernah menggunakan hadiah tersebut tanpa izin, bagaimana cara bertobatnya? Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik ya. Iya, bagi harta yang diberikan kepada bayi umpamanya atau kepada anak, maka itu milik anak. Yang berhak menggunakannya adalah bapaknya untuk kebutuhan anak itu nantinya. Jadi yang berhak menggunakannya adalah bapak, bukan ibu. Kecuali sang bapak mengatakan, oke, itu uang bisa digunakan untuk kebutuhan anak. Artinya seperti, jadi kembali kepada anak. Karena itu milik anak. Kalau memang diberikan kepada anaknya. Jadi memang disebutkan ini ada pembahasan tadi, satu memang dilewatin, nafaqatul mahdun ya. Nafkah buat tadi bayi. Bayi ini siapa yang wajib memberikan nafkah? Tadi udah dibahas, kalau dia anak, maka bapaknya yang punya kewajiban ya. Tapi kalau ini anak umpamanya nggak ada bapaknya, tapi dia punya harta, maka diambilkan dari harta dia untuk memberikan nafkah kepada dia. Kalau enggak, dia nggak punya harta, ya sudah. Siapa yang punya kewajiban dalam hubungan kerabat dengan bayi itu ya? Kalau tadi ibunya ada, pamannya ada, maka mereka punya kewajiban dibagi sesuai dengan warisannya. Jadi berkaitan dengan harta yang diberikan kepada bayi-bayi itu yang dihadiahkan kepada mereka, kalau memang itu hadiah diniatkan buat bayinya, ana nggak tahu sih, apakah itu hadiah memang diniatkan buat bayi atau buat orang tuanya? Coba, ana kepingin tahu. Nah itu kurang paham Ustadz. Biasanya di sini mungkin dari pengalaman kami Ustadz, misalnya kalau momennya dari orang Turki begitu ya Ustadz ya, kalau bayi lahir itu dikasih emas Ustadz. Oh jadi memang dikasihkan ke anaknya, bukan orang tuanya? Ya dipenitiin ke anaknya begitu. Langsung biasanya itu ada penitinya, dipenitikan di anaknya atau hadiahnya itu ditaruh di bantal anak begitu. Nah ini bagaimana Ustadz? Apakah ini punya anak atau punya orang tua? Secara budaya dan tradisi ya, apakah memang itu diniatkan buat anak atau buat orang tuanya? Ini kan kita sendiri tahu ketika kita ngasih hadiah itu sebenarnya yang kita maksudkan buat anaknya atau buat orang tuanya. Kita kalau ngasih hadiah. Sepertinya kalau lebih ini sepertinya untuk anak Ustaz ya. Kalau hadiah bayi itu sepertinya untuk anak. Nah, kalau yang kawinan itu gimana? Ya, kalau buat anak berarti memang milik anak. Jadi yang boleh menggunakan adalah ayahnya ketika dibutuhkan, karena wali dari anak itu adalah ayahnya, bukan ibunya. Jadi ibu tolong dijaga itu anak, itu apa? Itu harta, karena yang berhak menggunakannya adalah wali dari anak tersebut, itu bapaknya. Kalau sudah dipakai umpamanya,
maka ya dikembalikan kalau udah dipakai gitu. Atau nanti minta keridhaan itu anak. Jadi kalau bicara bagaimana tobatnya, ya sampaikan kepada anaknya kalau memang dulu ada harta anaknya yang dipakai oleh ibunya. Tapi kalau bapaknya diperbolehkan dia menggunakan untuk maslahat ya. Untuk maslahat itu anak umpamanya untuk belanja kebutuhan anak tersebut, itu dari ayahnya diperbolehkan untuk menggunakan harta tersebut karena engkau dan hartamu milik ayahmu, tapi tanpa membahayakan bayi tersebut. Kalau berkaitan dengan pernikahan ya kembali kepada budaya dan tradisi. Itu uang sebenarnya untuk siapa? Kalau diniatkan untuk membantu keluarga yang membuat acara, jadi budaya dan tradisinya memang itu untuk acara gitu loh, karena ini sudah ngundang, ngasih makan orang, walimah ini dan itu. Jadi itu uang secara budaya dan tradisi digunakan untuk meringankan beban keluarga yang mengadakan acara tersebut. Maka ya sudah, itu termasuk sebenarnya bagian dari biaya untuk acara tersebut. Tapi kalau ternyata enggak, itu memang uang diniatkan untuk pengantinnya, maka diberikan kepada pengantinnya. Kalau biasanya kan pengantin, kalau dulu itu anak ingat ketika keluarga menikah belum ada tuh yang namanya uang masa depan, tabungan kotak-kotak. Dulu adanya kado ya, dan kado itu kalau itu biasanya memang ditujukan untuk pengantinnya, maka diberikan kepada untuk siapa dia diberikan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dari Perth, Barakallahu fiik. Ya, gimana hukumnya apabila ada anak 3 perempuan dan 1 laki-laki, tapi mereka cuma mau hukum warisnya dibagi rata, Ustadz? Barakallahu fiik. Mereka sepakat gitu ya? Mereka sepakat. Iya, sepakat minta dibagi rata gitu, Ustaz. Oh iya, berarti kan yang anak laki-laki meridhokan bagian dia. Kalau sepakat nggak apa-apa gitu, Ustaz. Iya, artinya begini. Sejatinya pembagian waris itu sudah Allah tetapkan. Ketika Allah menetapkan, umpamanya tadi 3 anak perempuan, 1 anak laki-laki. Dan si laki-laki mengatakan, oke, bagianku sudah sama seperti kalian. Artinya dia mengikhlaskan bagian dia tanpa menentang aturan Allah Azza wa Jalla. Dan ini yang perlu digarisbawahi. Karena ada yang menuntut untuk dibagi rata. Menuntut. Maka mereka dosa. Karena kalau yang perempuan ini nuntut, enggak, kita harus bagi rata. Loh, enggak. Hakmu itu separuh dari hakku yang laki-laki. Ketika iya betul, tapi ayolah ikhlasin gitu. Momennya dia minta kepada yang laki-laki ini untuk mengikhlaskan dan dia ridho, nggak ada masalah. Artinya sebenarnya baginya nggak rata, tapi bagian si anak laki-laki ini diberikan kepada saudara-saudaranya. Jadi dia dapat bagian rata karena dia memberikan haknya kepada mereka. Tapi kalau mereka nggak mau, mereka mintanya rata, menuntut hal itu, maka mereka berdosa. Karena kadang-kala mereka beranggapan bahwasanya aturan Allah Azza wa Jalla nggak adil. Atau dia meminta hak saudaranya yang laki-laki. Jadi dipaksa. Kalau tahu saudara laki-lakinya nggak ridho, maka haram mereka ambil bagian. Jadi umpamanya nih ya, 3 perempuan 1 laki. Yang 2 ini maksa. Akhirnya daripada ribut yang laki oke lah, padahal dia nggak ridho. Yang 1 ini tahu, maka bagian dia yang akhirnya rata kan, dia lihat bagian yang laki ini diambilkan dari uangnya, balikin. Karena dia nggak ridho sebenarnya. Maka tolong jangan sampai kita melakukan sesuatu yang menyebabkan orang lain terpaksa ridho. Padahal dia nggak ridho. Tetap ridho ini urusan hati ya. Jadi kalau kita tahu dia nggak ridho, ya tetap nggak halal. Walaupun pada akhirnya iya dia nggak apa-apa. Padahal hatinya nggak mau sebenarnya. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini di luar tema hari ini. Siap. Mengenai beberapa pendapat jumhur ulama ya Ustadz. Di Australia ini kan kita menemukan banyak sekali perbedaan jumhur ulama. Tunggu, perbedaan madhab apa perbedaan jumhur? Oh iya, madhab. Iya. Kalau misalnya kita mengikuti, saat ini kita mengikuti Imam Syafi'i, bolehkah kita mengikuti juga pendapat madhab-madhab yang lain, Ustaz? Dalam satu permasalahan. Di masalah lain ya, kadang-kadang seperti itu ya. Nah, taib, berkaitan dengan orang awam itu memang madhabnya itu mengikuti ulamanya. Jadi madhabnya orang awam itu memang bertanya. Ketika dia bertanya kepada seorang syekh, ya, kemudian dia percaya dengan syekh ini, ustadz itu, dan memberikan arahan, dia tahu nih orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, ya sudah, ikut nggak apa-apa. Dan boleh jadi syekh yang ditanya itu menggunakan madhab Syafi'i, dan di waktu lain dia menggunakan madhab Hambali karena menurut dia itu yang lebih rajih, walaupun dia madhab aslinya Syafi'i umpamanya. Diperbolehkan dia. Bukan si orang awam ini nyari-nyari yang nyaman buat dia. Ketika dia lihat madhab Hambali cocok, dia ikutin. Dalam hal ini, umpamanya tadi bicara nafkah, anak ikut madhab Syafi'i. Pokoknya yang wajib atas bawah, saudara-saudari nggak wajib gitu. Nanti dalam urusan nikah tanpa wali dia ambil mazhab Hanafi. Jadi ini yang terlarang gitu loh. Tapi kalau dia memang enggak, anak memang nggak ngerti, anak ikut pendapat syekh. Anak tanya syekh apa hukumnya, dikasih penjelasan, ya sudah silahkan. Kalau engkau seorang yang bisa mengkaji dan mempelajari, lain lagi ceritanya. Dia tanya dan syekh menjelaskan ada dua pendapat. Umpamanya kayak tadi. Anda sampaikan. Kenapa Anda sampaikan hal ini? Karena memang boleh jadi orang yang mendengar ini akan menyalahkan. Umpamanya dia madhabnya Syafi'i. Dia dengar, oh wajib memberikan nafkah kepada kakak beradik. Oh ini salah Ustadz ini. Nggak wajib. Yang wajib itu cuma ke atas ke bawah gitu loh. Maka Anda jelaskan tadi. Bahwasanya ada pendapat yang hanya mewajibkan atas bawah, samping enggak. Kita nggak wajib, Anda nggak wajib ngasih nafkah kepada kakak Ana, adik Ana, keponakan Ana, walaupun mahram sama Ana, umpamanya. Walaupun saling mewarisi umpamanya, nggak wajib. Maka Anda jelaskan ini dengan harapan kita jadi memahami. Kalau tadi umpamanya yang mendengar ini, kemudian dia melihat kayaknya Ana ikut pendapat ini. Kenapa engkau ikut pendapat tadi? Pendapat yang mungkin tadi dengan pendeknya ilmu ana, dangkalnya ilmu ana katakan ya pendapat Abu Hanifah ya, yang mengatakan rahim yang mahram itulah yang jadi kewajiban kita dalam kerabat kita, bukan hanya atas dan ke bawah. Ya, itu mungkin yang ana sampaikan. Tapi orang ini yang mendengar, oh ana mau ikut pendapat mazhab ini. Kenapa engkau ikut? Kenapa engkau ikut? Enggak, soalnya ana sama ustadz ini kok ana nyaman hati ana, dia menyampaikan dengan dalil Al-Quran dan Sunnah, tafadhol. Tapi bukan nyari-nyari, jadi pindah-pindah madhab karena mencari yang enak. Itu yang terlarang. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik. Pertanyaan dari Canberra, Ustadz. Naam, tafadhali. Ya, bagaimana hukumnya orang tua yang selalu menganggap anaknya berhutang budi kepada mereka? Jadi begitu anaknya sukses, orang tua menganggap itu adalah karena usahanya orang tua. Sehingga ketika anak itu sukses, orang tua menyandarkan seluruh kebutuhannya kepada anaknya tersebut. Dan jika tidak dipenuhi, maka orang tua akan menganggap anak itu durhaka. Padahal orang tua bukannya tidak mampu lagi untuk bekerja, tapi hanya tidak mau. Bagaimana pendapat Ustaz mengenai hal tersebut? Jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Nah, mahibati fillah, memang kita itu harus belajar jadi orang tua, harus belajar jadi anak,
harus belajar menjadi pasangan ya, sehingga kita tahu dengan hak dan kewajiban. Kalau tadi disampaikan bagaimana menghadapi orang tua yang merasa anaknya utang budi. Kalau orang tua mengatakan anaknya utang budi, betul. Kita utang budi sama orang tua dan nggak akan pernah kita bisa membalasnya. Nggak akan bisa. Kenapa? Ya gimana? Satu rasa sakit dia ketika melahirkan kita. Bapak kita yang berusaha, yang bekerja, merawat ibunda kita ya, ngasih makanan yang cocok buat janinnya ini, bagaimana proses lahiran dilakukan, itu nggak akan bisa dibalas sama anak. Makanya balasan buat orang tua itu ya tentunya rahmat Allah Azza wa Jalla yang lebih baik daripada dunia dan isinya. Tapi tadi ada orang tua yang sejak awal pernikahannya juga, pernikahan itu ada yang transaksional. Kemudian ketika dia berbagi kepada anaknya, membesarkan anaknya juga transaksional. Dia berpikir, aku minta balik nantinya. Maka hal inilah yang menyebabkan munculnya anak-anak yang benci sama orang tuanya, munculnya orang tua yang hidup menderita. Baik, kalau tadi dikatakan apabila sang anak sukses, maka kita udah bahas anak punya kewajiban memberikan nafkah kepada orang tuanya kalau dia mampu dan orang tuanya tidak mampu. Ini wajib ngasih nafkah kebutuhan orang tuanya. Tapi kalau orang tuanya mampu, maka sang anak punya kewajiban ya berbuat baik kepada orang tuanya dengan memberikan hadiah ya, dengan menyenangkan hati orang tuanya. Dan sang anak harus tahu bahwasanya apa yang kau berikan kepada orang tuamu akan dapat balasan dari Allah Azza wa Jalla. Jadi sang anak bersabarlah menghadapi orang tua yang seperti itu. Ya udah, selama engkau bisa mencukupi kehidupan keluargamu dan engkau punya lebih, berikan kepada orang tua. Kalau nanti orang tua menganggap engkau durhaka ini dan itu, nanti akan ada persidangan pada hari kiamat. Tapi kalau engkau nggak mampu, engkau punya kebutuhan, ya nggak harus engkau ngasih orang tuamu. Apalagi orang tuanya mampu gitu loh. Kalau tadi dikatakan orang tua nggak mau kerja, udah mungkin dia tua, udah capek ini dan itu, dan dia merasa anaknya punya, ya sudah engkau penuhi kebutuhan. Jadi kalau bicara penuhi kebutuhan, yang wajib nantinya adalah sandang, pangan, papan. Bukan untuk hidup bermewah-mewahan, ya enggak. Orang tua butuh kendaraan, ya kasih kendaraan. Kendaraan yang ma'ruf, artinya yang apa ya? Yang dipakai orang tua itu cocok lah. Jangan kasih kendaraan yang rusak-rusakan, enggak. Dia butuh motor, belikan motor yang cocok lah dengan posisi strata sosial orang tuamu. Oh, dia memang pakai mobil umumnya, mungkin cocok buat orang tua ini Avanza, sudah Avanza. Enggak, orang tua ini kayaknya cocoknya Innova, ya Innova umpamanya. Ma'ruf, artinya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi. Itu mungkin ya. Jadi buat anak sabarlah ketika dia menghadapi orang yang seperti itu, dan apa yang kau berikan kepada orang tua, insya Allah akan Allah ganti. Tapi jangan sampai engkau mendolimin istri dan anak-anakmu. Karena kalau bicara nafkah, yang lebih wajib mereka tuh. Baru kemudian kau memberikan nafkah kepada orang tua. Kalau ternyata orang tua nggak terima, karena engkau lebih mengutamakan istri, memberikan nafkah ya, bicara nafkah ini, maka nggak ada urusan. Maksudnya nggak ada urusan ini, anggapan dari orang tua engkau durhaka, tapi di mata Allah engkau nggak durhaka. Karena engkau mampu ngasih nafkah kepada istrimu dulu gitu loh. Dan buat para suami ya, sampaikan kepada istrimu, ini para istri juga, kalau engkau ke tempat mertua dan engkau dikasih hadiah sama suamimu, umpamanya gelang emas, cincin emas, atau tas yang mahal ini tuh, jangan ditunjukkan kepada orang tua suami. Karena itu hanya akan menambahkan kecemburuan. Barakallahu fiik. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, Tafadhal. ada seorang laki-laki wafat meninggalkan istri dan banyak anak.
ada harta warisan tapi tidak banyak dan istri yang ditinggalkan juga tidak bekerja. Dalam hal ini, siapakah yang berkewajipan untuk memberi nafkah istri dan anak tersebut? Apakah keluarga suami yang meninggal atau keluarga dari istri? Kalau keluarga dari istri, kakek nenek dari pihak istri itu kaya raya. Jazakallah khair, Ustaz. Masya Allah, barakallah fiik. Iya, ahibati fillah, berkaitan dengan istri dan anak-anak yang suaminya meninggal dunia, bapak anak-anaknya meninggal dunia. Kalau dikatakan siapa yang wajib memberikan nafkah kepada mereka, anak-anaknya masih kecil, sang ibu juga nggak punya penghasilan. Kalau ada warisan, maka dari warisan. Taib, kalau tidak ada warisan, umpamanya, maka tadi udah dibahas siapa yang punya kewajiban memberikan nafkah kepada anak. Jadi kalau dikatakan tadi, istri ini, ibu ini kan punya orang tua. Dan sang ibu tidak mampu. Maka orang tua dari ibu ini punya kewajiban. Orang tua dari ibu ini ya. Bukan orang tuanya suami. Orang tua dari ibu. Dan tadi dikatakan orang tuanya ini kaya raya. Kemudian berkaitan dengan ini cucu-cucu nih. Berarti kakek-kakeknya yang kaya raya, hendaklah mereka memberikan nafkah kepada cucu-cucunya. Kalau ternyata tadi mereka ini ada uang, Ustaz. Jadi mungkin bulanan ada penghasilan ya 1 juta, padahal kebutuhannya 2 juta. Ya udah, mereka patungan mungkin dari kakeknya ini. Jadi kalau bicara kakek ini tadi, kalau dia punya harta, maka hendaklah dia memperhatikan cucu-cucunya karena mereka punya kewajiban. Jadi kalau membahas yang ke atas dan ke bawah, tadi udah disampaikan bahwasanya dalam madhab Hambali, ya, dalam madhab Syafi'i, dalam madhab Hanafi, mereka sepakat bahwasanya kakek punya kewajiban memberikan nafkah kepada cucu-cucunya, baik kakek itu dari pihak ayah atau dari pihak ibu, karena Nabi SAW beranggapan bahwasanya Hasan dan Husain itu cucu Nabi SAW. Walaupun jalurnya kan, nasabnya Hasan dan Husain ini Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jadi nasabnya nggak ke Nabi SAW. Tapi dia dari jalur ibunya sampai ke Nabi SAW. Maka tetap bagi kakek nenek ini yang punya tadi kelebihan harta, hendaklah mereka memperhatikan cucu-cucunya, sehingga ini jadi kewajiban. Ini jadi kewajiban menurut pendapat yang lebih kuat ya. Tetap wajib, dan jangan mengatakan ya udah nggak wajib kan ada ibunya, kan dia cucu. Enggak, tetap punya kewajiban. Dan ingat, jangan sampai kita peduli sama orang lain. Kita berbagi dengan orang-orang yang jauh di sana ya, di seberang pulau, di negara yang lainnya. Sedangkan nih cucu-cucu yang merupakan tanggung jawab dari kakek neneknya atau kakeknya tadi, kalau bicara ada kakeknya yang kaya raya, maka hendaklah mereka memberikan nafkah kepada cucu-cucunya. Kalau tadi nggak ada kakek neneknya, yang ada ibu dengan paman, pamannya kaya, maka paman yang memberikan nafkah kepada keponakan-keponakannya ini ya. Apabila tadi apalagi si pamannya akan mewarisi keponakannya. Beda kalau pamannya tidak mewarisi, karena itu anak laki-laki dan tidak akan mewarisi mereka, warisan mereka akan habis dimakan mereka, umpamanya seperti itu, lain lagi ceritanya. Tapi kalau itu anak-anak masih kecil, artinya kalau anak itu meninggal dunia, paman ini akan mendapatkan warisan dari keponakannya ini, maka wajib bagi paman untuk memberikan nafkah kepada keponakannya. Intinya jemaah tadi, ana lebih menguatkan pendapat yang kerabat ini baik ke samping tetap punya kewajiban memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya, dan insya Allah ya, ketika seorang dikasih kelebihan rezeki oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian dia memperhatikan kanan kirinya, yang pertama atas bawahnya, kanan kirinya, kanan bawah, kiri bawah juga dia perhatikan, ketahuilah
engkau sedang transaksi sama Allah Azza wa Jal, bukan sama mereka. Dan Allah Azza wa Jal akan memberikan ganti yang lebih baik. Wa ma anfaqtum min khairin fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Apa saja kebaikan yang engkau nafkahkan, maka Allah akan kasih ganti, dan Allah adalah sebaik-baiknya memberikan rezeki. Barakallahu fiik, sepertinya itu menjadi pertanyaan terakhir pada perjumpaan kita kali ini. Alhamdulillah, dengan ini kita sudah menyelesaikan bab nafkah ya. Nafkah buat istri, nafkah buat kerabat, dan semoga ilmu yang kita pelajari bisa kita amalkan, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat mengamalkan apa yang kita pelajari. Sampai berjumpa kembali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samase